kita belajar dari Simon Sinek ya, dia menyebutkan bahwa kan ada 3 circle ya, beliau sih menyebutnya dengan golden circle. Nah, itu ada 3 bagian. Jadi ada orang yang bekerja dengan why, ada orang yang bekerja dengan how, dan ada orang yang bekerja dengan what ya. Jadi ada why, ada how, dan ada what. Beliau bahas tentang ini, tentang golden circle ini di bukunya yang berjudul Start With Why. Apa yang bisa kita pelajari kalau kita berbicara tentang kepemimpinan ya, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan dalam organisasi. Nah, sekarang kita evaluasi atau refleksi diri. Kita kita ini kalau kita refleksi amanah kita atau tanggung jawab kita di organisasi kita. Kita itu adalah orang yang ditempatkan dalam sebuah pekerjaan yang job desk-nya lebih 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 banyak karena why, atau lebih banyak karena how, atau lebih banyak karena what. Nah, kita bahas satu-satu ya, karena, saya akan bahas satu saja ya, karena kan waktu kita nggak panjang. Nah, yang pertama ya, jadi ada pemimpin tipe what ya, kalau dari golden circle ini kan ada what, ada how, dan ada why. Nah, ada pemimpin tipe what. Pemimpin tipe what itu adalah pemimpin yang bekerja sesuai dengan tugas dan kemampuan dirinya ya, kemampuan ahlinya. Ya, jadi orang yang bekerja sebagai pemimpin tipe what ini adalah orang yang menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan ahlinya, sesuai dengan, kepakaran yang ada dalam dirinya, sesuai dengan keunggulan yang ada dalam dirinya, ya kan? Nah, karena itulah kemudian kalau balik lagi ke buku Good to Great yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ternyata kepemimpinan itu ada levelnya. Ada level 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kepemimpinan ini jangan kita maknai sebagai sebuah tahapan. Ya, tidak hanya kita maknai sebagai sebuah tahapan. Jadi kalau kita sudah sampai level 1, kita naik lagi ke level 2, naik lagi ke level 3. Enggak. Ya, 5 level ini harus kita maknai dengan sebuah pembagian kerja, pembagian tugas. Ya kan, pembagian tugas. Nah, di sini ada orang yang dia mendapatkan pembagian tugas sebagai highly capable individual, yaitu orang yang bekerja sesuai dengan kepakaran yang ada dalam dirinya. Nah, itu yang tadi disebutkan oleh Simon Sinek ya, orang yang bekerja dengan kepakaran yang ada dirinya. Jadi kalau gini ya teman-teman, kalau level 1 itu kan level paling bawah. Jadi kalau kemudian sebuah organisasi bermasalah, masalahnya itu boleh jadi memang masalah pada anggota yang seharusnya mampu untuk menjalankan kepemimpinan level 1, yaitu highly capable individual. Nah, dari sinilah kemudian kita bermakna begini, kalau kita ingin bisa menjalankan tugas kita, jadi kalau kita berada pada level yang paling bawah ya, ini kalau kita berada pada level yang paling bawah, kita kan dituntut untuk menjadi orang yang highly capable individual, ya kan? Kalau kita berada di level yang paling bawah, kita dituntut untuk punya highly capable individual dan contributing team member. Jadi, tapi kalau kita sudah mulai masuk ke menengah, kita dituntut untuk menjadi seorang competent manager. Tapi kalau kita sudah masuk ke level yang atas, kita dituntut untuk menjadi seorang effective leader atau bahkan level 5 ya, kepemimpinan level 5. Kepemimpinan level 5 itu adalah kepemimpinan gabungan antara profesionalitas dan kerendahan hati ya, gitu ya. Jadi level 5 itu adalah level level tertinggi ya kalau menurut Jim Collins, itu gabungan pemimpin yang menggabungkan antara kerendahan hati dan profesionalitas kerja. Nah, salah satu ciri pemimpin level 5 itu adalah seorang pemimpin yang ketika dia meninggalkan organisasinya, organisasinya itu tetap bisa berkembang dan tumbuh dan berkembang, tetap besar. Jadi jangan sampai organisasi itu turun ketika dia turun. Nah, pemimpin level 5 adalah pemimpin yang ketika dia meninggalkan organisasinya, organisasinya itu tetap bisa tumbuh, tetap bisa berkembang, dan lain sebagainya. Tapi kita mungkin tidak dulu ke level 4 atau ke level 5 atau bahkan ke level 3. Kita masuk ke level 1 dan 2 ya. Karena ini adalah kepemimpinan yang level terbawah. Tapi walaupun dia kepemimpinan level terbawah, ternyata yang dituntut itu besar sekali, ya, highly capable individual. Makanya kalau kita berbicara tentang organisasi politik ya, organisasi politik kan pertanyaan yang penting itu adalah apa kemudian kemampuan yang harus ada begitu sebagai seorang politisi ya, sebagai seorang politisi. Jadi kalau kita berbicara tentang organisasi politik, dia masuk ke dalam organisasi politik walaupun kemudian masih berada pada level bawah, kan pertanyaan pentingnya adalah apa kemampuan penting yang harus dimiliki oleh mereka sebagai seorang politisi. Kenapa? Karena walaupun dia level paling bawah, dia dituntut untuk menjadi seorang highly capable individual, yaitu orang yang bekerja ya, kalau kata, James Collins, ini kan konsep, ad hoc ya. Jadi, dia harus bekerja sesuai dengan passion-nya. Dia harus mampu untuk menampilkan, performa yang terbaik di dunia, dan bahkan ya, bisa juga itu menjadi, economic engine-nya dia. Begitu, atau kalau pakai konsep ikigai, bagaimana kemudian orang-orang yang bekerja pada level bawah ini adalah orang-orang yang bekerja, bidangnya dia cintai ya, dia ahli di sana, dan bahkan dia dia bisa dibayar mahal di sana, dan, apa yang dia lakukan itu dia dibutuhkan. Intinya teman-teman semua, walaupun kita berada pada level di bawah, level terendah misalnya, tetapi karena kita adalah pemimpin, maka kita dituntut untuk menjalankan
fungsi-fungsi kepemimpinan, yaitu highly capable individual. Jadi dengan kata lain, kalau kita kemudian berbicara tentang politik, maka pada akhirnya kerja-kerja politik kita, kerja-kerja politik, seorang politisi, walaupun dia adalah level terendah di organisasinya, maka dia harus mampu untuk bekerja sesuai dengan fungsi atau framework kerja politik, yaitu membangun popularitas, likabilitas, akseptabilitas, elektabilitas, dan bahkan menang pemilu, begitu. Ya kan, untuk menang pemilu kan ada 4 fungsi itu, ada 4 tahap itu harus kita jalankan. Jadi popularitas, likabilitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Dan saya kira inilah yang penting, menjadi poin penting kenapa kita ikut program PKS Muda Institute, karena kita ingin menjadikan diri kita highly capable individual, ya kan? Jadi kalau kemudian organisasi kita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, jangan buru-buru kita menyalahkan para pemimpin kita. Jangan terburu-buru kita menyalahkan para top leader. Lebih baik kita mengevaluasi diri. Boleh jadi kita sebagai orang yang mungkin masih berada di kepemimpinan level menengah atau bahkan kepemimpinan level bawah itu belum bisa menjalankan fungsi dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena walaupun dia berada pada level yang paling bawah, ternyata fungsi yang harus dia jalankan sangat berat karena dia harus menjadi seorang yang highly capable individual. Saya kira waktu 1 tahun tidak cukup ya untuk menjadikan diri kita menjadi sosok yang highly capable individual, tapi paling tidak jalannya, kerangkanya sudah kita dapatkan sehingga kita bisa melakukan agenda-agenda berikutnya secara mandiri agar kita bisa mengembangkan dan memastikan diri kita bahwa kita betul-betul sudah menjadi seorang yang highly capable individual. Saya kira itu salah satu poin penting ya.